Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita kedatangan servisan mobil aki. Jadi untuk mobilnya ini tidak bisa maju mundur teman-teman. Nah sekarang langsung saja kita tes seperti apa masalahnya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk remote-nya ini tidak berfungsi teman-teman. Nah selanjutnya kita akan tes dengan cara manual. Nah sekarang langsung saja kita tes dengan cara manual. Jadi untuk majunya ini apabila manual ini bisa teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini untuk majunya bisa. Kemudian kita putar kiri kanan. Ini juga normal. Namun apabila kita tekan ke belakang, kita arahkan ke belakang, ini tidak bisa teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk mobilnya ini sudah pernah dikerja dan sudah diganti receivernya untuk memerintahkan perintah remote diperintahkan oleh receiver ini teman-teman. Namun di sini juga receiver keduanya ini setelah dites katanya ini sebentar saja mati. Kemudian didiamkan selama 3 menit. Ini nyala kembali. Jadi untuk mundurnya ini tidak bisa, untuk normalnya ini bisa teman-teman. Jadi apanya yang bermasalah kita akan cek satu persatu kembali karena ini sudah pernah dikerja. Jadi kita harus ulur ulang untuk kabel-kabelnya. Jadi untuk akinya sendiri menggunakan aki 12 volt DC dan kemudian ini adalah fuse sekring yang berfungsi sebagai pemutus arus apabila ada korslet. Kemudian di sini receivernya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa kabel. Ini terhubung ke modul seperti ini. Kita akan cabut semua terlebih dahulu dan kita akan bongkar. Kita akan tes secara manual. Kemudian untuk dinamonya juga teman-teman. Ini kita tekan seperti ini. Kemudian kita tarik. Selanjutnya kita akan bongkar terlebih dahulu dan kita akan periksa untuk dinamonya. Yang kita cek dinamonya mulai dari maju dan mundurnya. Jadi di bawah ini apabila kita dibalikkan, di bawahnya ini ada dinamo. Untuk dinamonya sendiri Oke teman-teman, jadi untuk dinamonya akan kita cek satu persatu. Jadi di sini menggunakan 2 dinamo penggerak. Ini dinamo DC semua. Di sini saya raba, ternyata untuk dinamonya ini panas teman-teman. Nah sekarang selanjutnya langsung saja kita potong, kita kupas untuk kabel-kabelnya dan kita cek dengan menggunakan ampermeter digital. Apakah dinamonya ini sudah rusak atau masih bisa digunakan. Jadi langsung saja kita pisahkan untuk soket yang menghubungkan dari dinamo ke modul atau receivernya. Dan juga untuk persneling maju mundurnya secara manual teman-teman. Teman-teman, jadi selanjutnya sekarang kita akan cek terlebih dahulu dengan menggunakan ampermeter digital untuk kedua dinamonya ini di skala dioda tester. Kemudian kita cek untuk dinamonya ini bolak-balik bisa. Nah sepertinya dinamonya ini korslet teman-teman. Nah, normalnya biasanya untuk dinamo RRC seperti ini, RRC 585 ini terbaca 0,10 untuk hambatannya. Nah bisa kelihatan di sini untuk di ampermeter digital ini terbaca 0,01. Ini artinya ada korslet di bagian dinamo. Jadi sekarang saya akan benahi dulu untuk kabel-kabelnya dan juga dinamonya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Jadi di sini saya sudah membenahi untuk dinamonya dan saya pasang kembali.
untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk kabel-kabelnya ini saya akan pasang kembali dan kita akan tes hasilnya dengan cara manual. Jadi untuk dinamonya ini kita langsungkan ke aki. Jadi teman-teman cukup sediakan kabel jumper seperti ini yang berfungsi untuk menghubungkan antara dinamo ke positif dan negatif aki atau baterainya ini. Nah, untuk baterainya sendiri, untuk akinya menggunakan tipe 12 volt 7 ampere hours. Nah, kemudian bisa kelihatan di sini untuk cycle use-nya ini 14,4 volt sampai 14,8 volt teman-teman. Jadi ini mampu menyuplai dinamo hingga 13,5 volt sampai 13,8 volt. Untuk ampernya sendiri 2,1 ampere apabila sudah kita hubungkan ke modul. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita tes untuk dinamo maju mundurnya. Nah, ini kita pasang untuk positifnya, kemudian negatifnya dari aki. Namun sebelum kita hubungkan salah satu dari kabel akinya ini, kita hubungkan dulu untuk kabelnya ke dinamo teman-teman. Jadi silakan ikuti untuk caranya sendiri. Sekarang langsung saja kita tes hasilnya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk arah putaran apabila merah ke merah, hitam ke hitam dari aki ini kita hubungkan ke dinamo. Ini putarannya maju teman-teman. Namun apabila kita balikkan untuk positif dan negatif dari aki, ini akan berbalik putaran teman-teman. Jadi ini akan mundur untuk putarannya. Nah, sekarang langsung saja kita tes yang satunya lagi. Kabel hijau dari dinamo kita hubungkan ke kabel hitam, berfungsi sebagai jalur negatif, dan selanjutnya untuk kabel kuning ini adalah positifnya. Nah, bisa kelihatan di sini untuk majunya ini normal teman-teman. Sekarang kita akan coba balikkan dan kita akan lihat putarannya setelah kita balikkan. Sekarang selanjutnya kita akan tes apabila ini kita balikkan untuk kabel kuning ini kita hubungkan ke negatif. Ini normalnya harus berputar mundur teman-teman. Untuk putaran bannya ini harusnya mundur. Sekarang di sini saya sudah menyambungkan untuk kabelnya, kabel kuning ke kabel hitam. Kemudian kabel merah kita hubungkan ke kabel hijau teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini untuk putaran mundurnya ini normal teman-teman. Jadi hanya seperti ini untuk cara kerja dari dinamonya. Untuk membalikkan arah putaran kita tinggal tukar untuk kabelnya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan cek untuk saklar yang terhubung ke persneling yang berfungsi untuk merubah jalur arah putaran dari dinamonya teman-teman. Nah, di sini ada 3 soket. Nah, kita hubungkan seperti ini. Ini apabila di posisi normal, posisi 0. Ini tidak boleh ada yang terbaca untuk hambatannya teman-teman. Jadi ketiga kakinya ini yang di tengah adalah berfungsi sebagai netral. Dan yang kiri kanannya ini berfungsi sebagai maju dan mundurnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk saklar yang terhubung ke persneling ini dalam keadaan bagus teman-teman. Jadi maju mundurnya, kemudian untuk stopnya ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang lanjut kita akan hubungkan ke receiver karena dinamo ini akan berfungsi apabila menggunakan receiver teman-teman. Apabila kita hubungkan soketnya ke receiver, jadi untuk kabel biru dan coklat ini terhubung ke dinamo untuk menggerakkan setirnya. Nah, kemudian ini adalah kabel yang terhubung ke dinamo hijau dan kuning motor 1. Kemudian ini adalah soket yang menghubungkan motor 1 dan 2 dan juga untuk supply ke lampu dan juga MP3 nya teman-teman. Kemudian kabel terakhir ini, soket terakhir ini terhubung ke aki langsung teman-teman. Kemudian selanjutnya langsung saja kita hubungkan ke receivernya. Jadi ini untuk kabelnya tidak akan tertukar karena posisinya sesuai dengan posisi yang ada di modul atau receivernya ini teman-teman. Oke, jadi sekarang selanjutnya sebelum kita hidupkan untuk receivernya, kita operasikan untuk mobil-mobilnya ini.
Ini kita periksa juga untuk kabel yang ada di bagian depan teman-teman. Untuk kabel yang menghubungkan dari stop kontak. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini untuk saklarnya sudah dirakitkan. Dari dekat stop kontak ini ada saklar yang sudah dibuatkan. Untuk kabel stop kontak sendiri terhubung dengan kabel warna merah, kuning, dan juga orange teman-teman. Kemudian ini yang terhubung ke kabel soket charger. Jadi ini untuk mengecas, terhubung dengan kabel warna merah, coklat, dan hitam. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah membongkar untuk kabel dari stop kontak yang menghubungkan ke lampu. Jadi di sini saya mendapat keganjalan untuk saklarnya ini teman-teman. Ini untuk saklar buatan atau rakitan ini harusnya tidak seperti ini teman-teman. Jadi langsung saja kita potong. Pantas saja ini korslet karena dihubungkan dari kabel kuning ke orange. Sementara kabel orange adalah suplai daya yang berfungsi sebagai jalur positifnya teman-teman. Nah, sekarang untuk penyambungan, cara penyambungan saklar yang benar seperti ini teman-teman. Jadi yang satu untuk kabel kuning ini kita putus dengan menggunakan saklar, dan yang satunya lagi kita hubungkan ke kabel kuning juga teman-teman. Nah, ini sudah benar untuk cara penyambungan dari saklar ke lampu depannya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan periksa untuk jalur dinamo. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kabel kuning ini saya hubungkan ke kabel hitam dan saya paralel ke kabel hijau motor 2-nya. Jadi untuk penyambungannya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk kabel hijau dari suplai daya, ini kita hubungkan ke kabel kuning dan kabel merah. Ini berfungsi sebagai jalur positifnya teman-teman. Jadi ini wajib hukumnya apabila kita majukan ke depan. Untuk dinamonya ini juga dua-duanya berputar ke depan. Dan sekarang selanjutnya langsung saja kita tes teman-teman. Oke, tes ke depan. Ke belakang. Oke. Kontak na chừng. Cina pi. Gas sih. Hop. Maju. Oh. Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu untuk cara memperbaiki mobil-mobilan aki anak yang tidak bisa maju dan mundur. Namun untuk remote-nya ini belum bisa berfungsi diakibatkan karena receiver yang sudah korslet teman-teman. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.